Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Berbagi Informasi Wahyudian Susanto. Untuk anak-anakku kelas 11 dan 12, selamat menyaksikan. Kelas 10, ini mungkin pertama kali melihat channel Pak Dian. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi-informasi terkini dari SMK Bina Utama Kendal. Yuk, silahkan. Untuk hari ini Pak Dian akan menyampaikan informasi kapan kelas 10, 11, dan 12 berangkat ke sekolah. Yuk simak video ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi, yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi. Simak. Ya, untuk anak-anakku kelas 11, 12, dan kelas 10 atau siswa baru SMK Bina Utama Kendal pasti sudah menunggu-nunggu kapan berangkat ke sekolah, pasti sudah bosan di rumah. Ya, Pak Dian akan menyampaikan informasi kapan kalian berangkat ke sekolah dan sistemnya seperti apa, akan saya jabarkan step by step ya, mulai dari kelas 10, 11, dan 12 terlebih dahulu. Untuk video ini mungkin akan lebih banyak kita mengulas informasi untuk kelas 10, nanti kelas 11 dan 12-nya menyusul. Ya, baik, Pak Dian akan menyampaikan untuk kelas 10 berangkat ke SMK Bina Utama Kendal mulai tanggal 11 Juli 2020. Ada kegiatan pembekalan PLS ya. Pembekalan PLS ini dari 11 Juli sampai 16 Juli 2020. Sistem per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 10. Apabila kelompok 1 berangkat berarti kelompok 2 seterusnya sampai 10 tidak berangkat. Apabila kelompok 7 berangkat berarti kelompok 1, 2, 3, kelompok 8, 9, 10 berarti tidak berangkat. Seperti itu. Jadi sistemnya per kelompok berangkatnya. Nanti akan saya jabarkan, saya tampilkan jadwalnya. Kemudian kegiatan PLS kelas 10 ini tanggal 17 Juli sampai tanggal 30 Juli 2020. Ya, sedangkan bagi kelas 11 ini berangkat mulai ya tanggal 17 Juli 2020. Berarti tanggal 13, 14, 15, 16 kalian masih belajar dari rumah, akan dimonitor oleh wali kelas langsung dan Bapak Ibu guru SMK Bina Utama Kendal. Ya, saya ulangi sekali lagi, kelas 11 17 Juli sampai dengan 23 Juli 2020. Untuk kelas 12 ini berangkatnya 24 Juli sampai dengan 3 Agustus 2020. Untuk kelas 10 ada PLS, untuk kelas 11 dan 12 di tanggal tersebut ada kegiatan pembekalan KBM. Jadi bagaimana sistem KBM, bagaimana sistem pelaporan, evaluasi terkait 3 bulan terakhir kemarin dan lain sebagainya akan disampaikan pada saat pembekalan KBM kelas 11 dan kelas 12 ya. Seperti itu anak-anakku kelas 10, 11 dan 12 untuk jadwal keberangkatannya. Nah, Pak Dian sudah menyampaikan hari ini Pak Dian akan menyampaikan lebih banyak terkait kegiatan kelas 10 terlebih dahulu. Untuk kelas 11 dan 12 insya Allah next video akan Pak Dian jabarkan ya. Untuk kelas 10 silahkan simak baik-baik ya. Untuk kelas 10 ini ada kegiatan pembekalan PLS. Pak Dian sampaikan ada 10 kelompok ya, 10 kelompok dengan keberangkatan yang berbeda-beda, beda waktunya ya. Salah satu contohnya kelompok 1 berangkatnya 11 Juli pukul 7 sampai pukul 9 kegiatannya. Selain itu tidak ada kegiatan. Jadi selain itu kelompok 1 langsung wajib pulang. Dilanjutkan kelompok 2 pukul 10 sampai pukul 12. Seperti yang ada di gambar. Silahkan dilihat seperti itu. Ya. Hari Seninnya baru kelompok ketiga.
ini pagi ya. Selanjutnya kelompok 4 ya, yaitu masih Senin tapi jam 10 sampai jam 12 siang. Begitu seterusnya sampai Kamis ya, itu kelompok 9 pagi pukul 7 sampai pukul 9, kemudian kelompok 10 atau kelompok terakhir yaitu jam 10 sampai jam 12 siang. Silahkan disimak baik-baik ya. Untuk kelompok 1 itu nomor DU 0001 sampai DU 0050 ya. Mohon perhatikan untuk kelompok 1 yaitu DU 0001 sampai dengan 0050. Ya, nomor DU bisa dilihat di kwitansi warna pink. Ya, kwitansi warna pink silahkan dilihat ada DU, terus nomor, terus garing, jurusan, ya, garing, tahun. Silahkan dilihat nomor DU-nya. Ya. Pak, saya nomor DU 005, 0005. Saya berangkatnya kapan? Ya, perlu diperhatikan apabila berbunyi DU 0001 sampai dengan 0050 berangkat Sabtu pagi, berarti 0025 itu juga berangkat pagi. Ya. Jadi contohnya saja ya. Nomor 1 sampai nomor 5. Berarti nomor 3 termasuk di dalamnya. Ya, paham ya? Nomor 1 sampai dengan nomor 5 silahkan maju ke depan. Berarti bukan hanya nomor 1 saja yang maju atau nomor 5 saja yang maju yang disebutkan oleh pemanggil, tapi nomor 2, 3, 4 juga ikut maju. Paham ya? Nah, di situ silahkan dilihat, disimak nomor DU-nya. Jangan sampai nomor DU saya kok tidak disebutkan. Saya berangkatnya kapan? Padahal sudah ada di antara yang disebutkan tersebut. Salah satu contohnya lagi, kelompok 7, DU nomor 0614 sampai dengan DU 0703. Berarti 0615 ikut di dalamnya, 617 ikut di dalamnya, seperti itu. Tidak usah bingung ya, silahkan dipahami dengan baik, seperti itu. Oke. Terus Pak, saya masuk di kelompok mana? Ya, silahkan dilihat kembali nomor DU-nya. Ya. Ketika panjenengan tidak melihat nomor DU panjenengan, berarti bisa jadi di antara nomor yang disebutkan. Saya ulangi sekali lagi, bisa jadi di antara nomor yang disebutkan. Silahkan dipahami. Sekali lagi dibaca sekali lagi. DU 0250 sampai dengan 255. Berarti 251, 252, 253, 254 ikut disebutkan. Ya, seperti itu. Ya. Pak, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk di WA Pak Dian. Ini akan saya bahas dan insya Allah ini bisa membantu mewakili pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Pak, saya nomor DU 257, berangkatnya kapan? Ya, misalkan ya, silahkan dilihat lagi ya, rentang antara kelompok 4. Tadi yang ditanyakan misalkan 257 ya. Jadi 213 kelompok 4 itu DU 0213 sampai dengan DU 0357. Berarti 257 masuk di dalam kelompok 4 meskipun tidak disebutkan. Ya, itu saya ulangi terus biar kalian paham ya. Terima kasih. Kemudian Pak, apakah ada pembagian kelompok? Ada. Ya, jadi tidak semuanya berangkat brol. Ya, bahasa Jawa ini brol, berangkat semuanya. Jadi berangkatnya per kelompok.
karena sekolah mempraktekkan arahan dari pemerintah membatasi kerumunan dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian ketika saya share nama, kok tidak ada, bisa jadi di kelompok lain, silahkan diteliti. Ya, bisa jadi di kelompok lain. Pastikan nomor DU-nya juga dilihat dulu, kemudian diteliti. Oh, saya ternyata nomor DU sekian, berarti saya di kelompok 5 misalkan. Nah, melihatnya di kelompok 5, jangan melihat di kelompok 3, kelompok 2, pasti nomor DU panjenengan dan nama panjenengan tidak ada di dalamnya. Silahkan lebih teliti, lebih paham lagi, seperti itu. Untuk berangkat nanti seragamnya apa? Ya, karena ini masih pembekalan PLS, belum PLS, diharapkan seluruh siswa bisa mengenakan seragam SMP terlebih dahulu. Boleh OSIS, boleh batik, boleh pramuka, ya. Seperti itu. Terus untuk ketika berangkat itu ngapain saja? Nah, ketika pembekalan PLS ini kalian kelas 10 atau siswa baru wajib berangkat bagi yang tidak ada halangan, karena kalian akan mendapatkan berbagai informasi terkait SMK Bina Utama Kendal dan kegiatan selanjutnya. Takutnya ketika kalian tidak bisa berangkat, ketiduran dan lain sebagainya, karena sudah sering belajar di rumah, mungkin tidak terbiasa bangun pagi, ya, kalian akan terlewatkan informasi-informasi penting dari sekolah terkait kegiatan selanjutnya pastinya, baik itu PLS maupun KBM. Jadi silahkan berangkat, pasti mengasihkan di sekolahan. Nah, bagi yang berhalangan, misalkan pada saat itu kok sedang pilek, sedang sakit dan lain sebagainya, mohon izin kepada panitia PLS, ya. Panitia PLS sudah ada di grup, dan sampaikan kepada rekan-rekan yang belum masuk grup untuk segera masuk grup WA. Seperti itu, karena informasi dari grup WA masing-masing. Ya, seperti itu anak-anakku. Pastikan kalian ketika ke sekolah mengenakan pakaian yang steril, ya, pakaian yang memperlihatkan pelajar. Celana, sepatu, sabuk, rambut, penampilan sebagai pelajar semua. Bukan preman, bukan anak yang tidak sekolah. Silahkan tampilkan penampilan yang seperti pelajar. Kemudian pastikan membawa bekal, ya, meskipun 2 jam itu sangat singkat. Apabila kalian memang sudah terbiasa makan, misalkan setengah jam kok terasa lapar, ya silahkan boleh bawa bekal masing-masing seperti itu. Dan pastikan membawa masker, ya, alat tulis sendiri, tidak boleh pinjam, seperti itu, ya. Ketika di sekolah kami sudah menyiapkan ada puluhan wastafel untuk cuci tangan, nanti dipraktekkan, ya. Saya kira cukup anak-anakku kelas 10, ya. Saya sudah menjawab pertanyaan yang masuk WA lewat video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di SMK Bina Utama Kendal. Ya, tambahan anak-anakku, ini adalah rencana kita apabila nanti ketika ada himbauan atau ada arahan dari pemerintah yang bersifat penting dan lain sebagainya, bisa jadi jadwal akan berubah sewaktu-waktu. Jadi ini adalah rencana awal keberangkatan ke SMK Bina Utama Kendal. Apabila nanti ada informasi terbaru, mohon bisa disimak baik-baik. Maka dari itu, jangan lupa diklik subscribe. Yang sudah klik subscribe, Pak Dian ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.